Halo Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 7 April 2026. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Kuasa hukum sebut Hartini dikriminalisasi, pembeli sianida sebenarnya adalah Haji Komar dan Bribka Erik. Perkara kepemilikan bahan kimia berbahaya jenis sianida yang menjerat Haji Hartini terus bergulir dan memunculkan fakta-fakta baru. Kuasa hukum Hartini M. Nur Latukonsina secara tegas menyebut penetapan kliennya sebagai tersangka adalah kriminalisasi. Sementara pihak yang berperan sebagai pembeli utama justru Haji Komar melalui Bribka Erik Risakota. Ia mengatakan Bribka Erik memiliki peran sentral dalam proses transaksi. Laporan tersebut resmi dimasukkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Maluku pada Senin 6 April 2026. Selain Erik, sejumlah nama lain turut dilaporkan di antaranya Bribka Irfan, Kompol Soleman, serta AKP Riando Ervandes Lubis yang merupakan mantan Kapolsek KP3. Kuasa hukum menilai penetapan status tersangka terhadap Hartini dilakukan tanpa proses yang adil. Pasalnya menurut mereka kliennya langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa klarifikasi awal terhadap pihak-pihak yang diduga sebagai aktor utama. Menurut kuasa hukum, kasus ini bermula dari permintaan Haji Komar yang diduga memerintahkan Bribka Erik untuk mencari pemasok sianida. Erik kemudian menghubungi Hartini yang telah dikenalinya selama sekitar 17 tahun juga memiliki hubungan dekat layaknya keluarga. Awalnya Hartini menolak karena tidak memiliki akses ke penjual sianida. Namun karena desakan, ia akhirnya membantu mencarikan informasi melalui relasi bisnisnya di Surabaya. Dari situ diperoleh informasi mengenai pihak penjual. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada Erik. Dalam pertemuan itu disepakati pembelian sianida dalam jumlah besar dengan sistem pembayaran bertahap. Lebih lanjut, ia membeberkan adanya bukti awal berupa invoice dari PT Inti Kimia Jaya terkait pembayaran uang muka atau DP sebesar 2 miliar rupiah. Dalam invoice tertanggal 24 Desember 2024 itu, tertera nama Erik Risakota selaku pihak pembeli sianida. Setelah pembayaran dilakukan, perusahaan penjual setuju untuk mengirimkan barang sebanyak 300 drum ke Ambon sesuai kesepakatan. Selain itu, dalam proses transaksi terjadi perubahan kemasan barang dari drum ke kardus. Masalah mulai muncul ketika sisa pembayaran sebesar 6,25 miliar rupiah harus dilunasi. Kuasa hukum menyebut Haji Komar tidak memiliki dana untuk pelunasan sehingga meminta bantuan melalui Erik kepada Hartini. Karena hubungan kedekatan, Hartini akhirnya bersedia menalangi pembayaran dengan janji dana akan dikembalikan setelah barang tiba di Ambon. Namun setelah barang dikirim, janji tersebut tak kunjung terrealisasi. Justru muncul berbagai alasan disertai permintaan uang tambahan karena barang tersebut disita kepolisian. Semua permintaan uang itu terpaksa dipenuhi Hartini dengan jaminan total pengeluaran sebelumnya senilai 6 miliar akan diganti. Sebelumnya, Haji Hartini telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Maluku terkait kepemilikan 46 karung sianida yang ditemukan ke sebuah ruko di kawasan Mardika, Kota Ambon. Ia dijerat pasal 9 ayat 1 junto pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan media pada 18 September 2025 terkait dugaan penampungan bahan berbahaya yang meresahkan masyarakat. Kini dengan munculnya laporan balik dari pihak Hartini, kasus ini dipastikan akan memasuki babak baru yang berpotensi mengungkap peran pihak-pihak lain di balik transaksi sianida bernilai miliaran rupiah tersebut.
Masih soal kasus sianida, Tribuners pastikan Haji Hartini dapat keadilan. 4 oknum polisi diduga pemeras dilaporkan pidana. Kuasa hukum Haji Hartini, Fiili Latuamuri, memastikan untuk terus menegakkan keadilan bersama tim hukumnya. Kasus yang menjeratnya kini resmi dilaporkan ke Polda Maluku. Pasalnya dalam kasus sianida yang menjerat Hartini sebagai tersangka, ternyata kuat dugaan adanya pemerasan dan kriminalisasi yang melibatkan oknum aparat. Latuamuri menegaskan bahwa langkah hukum ini tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, tim kuasa hukum juga telah melaporkan dugaan pelanggaran etik ke Divisi Propam Polri serta berkoordinasi langsung dengan Karowasidik Polri sebagai bentuk keseriusan mengawal perkara tersebut. Ia menekankan bahwa penanganan perkara ini harus menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum tanpa tebang pilih. Menurutnya, posisi Haji Hartini dalam perkara ini tidak sesederhana sebagai tersangka. Ia menyebut kliennya juga merupakan korban. Laporan yang diajukan lanjutnya menjadi langkah awal untuk membuka secara terang benderang fakta-fakta di balik kasus ini, sekaligus memberikan kepastian kepada publik terkait penegakan hukum di Maluku. Diketahui Haji Hartini secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemerasan hingga permufakatan jahat ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Maluku. Laporan tersebut terregister dalam surat tanda terima laporan polisi atau STTLP nomor STTLP-156-4-2026-SPKT Polda Maluku. Dalam laporan itu terdapat 4 oknum anggota polisi turut dilaporkan, yakni Bribka Erik Risakota, Bribka Irfan Kompol Soleman, serta AKP Riando Ervandes Lubis yang saat itu menjabat Kapolsek KP3 Ambon pada 2025. Penasihat hukum Hartini lainnya, M. Nur Latukonsina, mengungkapkan bahwa perkara ini bermula dari komunikasi antara kliennya dengan salah satu terlapor pada 24 Desember 2024 di Surabaya. Pertemuan di Surabaya kemudian berujung kesepakatan pembelian 300 karton barang senilai 8,25 miliar rupiah. Dalam prosesnya telah dibayarkan uang muka sebesar 2 miliar rupiah, namun sisa pembayaran 6,25 miliar rupiah tak kunjung dilunasi sehingga pengiriman barang sempat tertunda. Dalam situasi itu, Hartini diminta menalangi kekurangan pembayaran dengan janji akan dikembalikan setelah barang tiba di Ambon. Masalah justru kian rumit setelah barang dikirim. Hartini kembali dimintai uang 300 juta rupiah dengan alasan barang tersebut disita oleh anggota Ditreskrimsus Polda Maluku. Merasa tertekan, ia mentransfer 100 juta rupiah dan menyerahkan 100 juta secara tunai untuk keperluan yang disebut sebagai pengurusan ke pihak berwenang, termasuk rencana menemui seorang jenderal di Jakarta. Tak berhenti di situ, dalam pertemuan di salah satu hotel di Ambon, Hartini kembali diminta menyerahkan 500 juta. Ia mengaku terus mendapat tekanan, bahkan ancaman terkait status barang yang disebut ilegal. Rangkaian peristiwa itu membuat Hartini mengalami kerugian dalam jumlah besar. Di sisi lain, Haji Hartini telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Maluku atas dugaan kepemilikan 46 karung sianida. Ia dijerat pasal 9 ayat 1 junto pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang penggunaan bahan kimia dan larangan penggunaan bahan kimia sebagai senjata kimia dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Kasus ini bermula dari laporan media pada 18 September 2025 terkait dugaan penampungan bahan berbahaya di sebuah ruko di kawasan Mardika, Kota Ambon. Menindaklanjuti informasi tersebut, penyidik melakukan penyelidikan dan menemukan puluhan kemasan sianida di ruko blok 111 Kelurahan Rijali yang disewa Hartini. Di lokasi itu petugas menemukan 5 karung dan 5 karton di lantai 1 serta 36 karung di lantai 2 yang berisi bahan kimia berbahaya. Kasus ini kini menjadi sorotan publik seiring munculnya dugaan pemerasan dan kriminalisasi yang dilaporkan pihak Haji Hartini, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar soal transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, SMA Negeri 1 Ambon gelar syukuran Paskah 1.312 siswa dan 90 guru hadir, ada pembagian tali kasih. SMA Negeri 1 Ambon menggelar ibadah syukuran perayaan Paskah di Gereja Maranatha Kota Ambon, Maluku, Selasa 7 April 2026. Ibadah berlangsung hikmat dipimpin Pendeta Elias Mas Paitela dengan tema Paskah Kebangkitan Kristus memberdayakan gereja rumah tangga semakin beriman dan sejahtera. Doa syukuran ini melibatkan seluruh siswa SMA Negeri 1 Ambon sebanyak 1.312 serta 90 dewan guru dan pegawai. Dalam pelaksanaan, sejumlah siswa mendapatkan tali kasih berupa sembako dari sekolah. Pantauan tribunambon.com terlihat seluruh tempat duduk gereja dipenuhi siswa. Seragam putih abu-abu mendominasi ruang gereja Maranatha. Pujian-pujian, paduan suara hingga tarian ikut memeriahkan jalannya perayaan syukuran Paskah ini. Ibadah ini sebagai wujud rasa syukur dan perayaan kebangkitan Yesus sehingga siswa dapat memahami dan menerapkannya. PLT Wakil Kepala Sekolah Hubungan Masyarakat Erlin Tupan mengatakan perayaan ini merupakan salah satu program sekolah. Sebagai sekolah majemuk, SMA Negeri 1 Ambon selalu meriahkan kegiatan keagamaan. Pendeta dalam khotbahnya menitip sejumlah pesan agar siswa selektif sebarkan informasi, serta memastikan fakta dan keberanian atau sehingga para siswa dapat melakukan pemaknaan kehidupan sehingga menjadi lebih baik ke depannya sesuai kebenaran Kristus. Dirinya berharap pelaksanaan perayaan Paskah ini memberikan dampak positif, penguatan transformatif, pendidikan untuk guru dan siswa. Selanjutnya kegiatan ini ditutup dengan jabat tangan para siswa dengan guru dan pendeta di depan mimbar. Kiranya makna Paskah yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Elias Paitela dapat memaknai kehidupan kita, terutama anak-anak kami, siswa kelas 10, 11, dan 12, bagaimana mereka bisa memverifikasi seluruh informasi yang mereka terima berkaitan dengan makna kebangkitan Kristus. Mereka jadi anak-anak yang tetap semangat, tetap setia sebagai pengiring Kristus, terutama untuk 360 anak yang baru saja diteguhkan menjadi anggota Sidik Gereja Protestan Maluku. Harapan kami kiranya perayaan Paskah ini memberi dampak yang begitu positif, memberikan penguatan dan transformasi, kami bisa bertransformasi pendidikan sebagai guru maupun sebagai siswa ke depan. Ke Maluku Tengah, Tribuners 6 bulan kasus dugaan korupsi Bansos 9,7 miliar rupiah disidik. Kejaksaan minta publik jangan khawatir. Hampir 6 bulan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial atau Bansos tahun anggaran 2023 senilai 9,7 miliar disidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Maluku Tengah. Perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah itu telah dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan sejak Oktober 2025, ditangani pada masa Kepala Kejari Maluku Tengah Herbert Pesta Hutapea yang dilantik pada Juli 2025 lalu.
Kasus ini kemudian menyita perhatian publik pasca diperiksanya ratusan saksi dari instansi eksekutif, instansi legislatif, juga kelompok penerima. Sejumlah nama penting pun telah diperiksa jaksa penyidik sebagai saksi, antara lain Sekretaris Daerah atau Sekda Maluku Tengah Rakib Saubawa, Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Menkar Haurisa, Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Arman Mualo, sejumlah kepala OPD terkait, dan unsur lainnya. Selain memeriksa ratusan saksi, Kejari Maluku Tengah telah menggeledah kantor Bapditbangda Maluku Tengah dan kantor Dinas Koperasi dan UMKM Maluku Tengah, serta menyita ribuan dokumen. Ribuan dokumen yang disita diketahui bakal didalami jaksa penyidik. Tercatat pada 24 Maret 2026, salah seorang mantan legislator berinisial HA juga telah mengembalikan uang ke kas negara melalui Kejari Maluku Tengah senilai 200 juta. Di tengah rentetan pengusutan perkara ini, Kejari Maluku Tengah belum juga buka-bukaan siapa calon tersangka. Dari berbagai langkah pengusutan yang dilakukan Kejari Maluku Tengah selama hampir 6 bulan ini, publik diminta untuk tidak khawatir. Hal itu dikemukakan Kepala Kejari Maluku Tengah melalui Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Yuda Warta saat dikonfirmasi tribunambon.com Senin 6 April 2026. Kasih Intelijen Kejari Maluku Tengah Yuda Warta juga menegaskan bahwa Kejaksaan berkomitmen bekerja sesuai prosedur. Ia juga menekankan sikap Kejaksaan untuk tetap lurus dan tegas dalam pengusutan perkara. Dikonfirmasi pula soal rencana pemanggilan saksi dari instansi legislatif maupun eksekutif, Yuda Warta tak mendetail. Ia mengaku pemanggilan dilayangkan kepada pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi dana bansos tersebut. Kayak kamu udah mau foto begitu, itu bukan foto, ini bukan foto. Tribuners, gaji dan token P3K tertunda, Kemenak Maluku Tengah beberkan penyebabnya. Sejumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkungan kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Maluku Tengah diketahui belum menerima hak-hak mereka. Tak hanya P3K paruh waktu, P3K penuh waktu tahap 2 juga belum menerima tunjangan kinerja atau tukin selama 2 bulan, yakni November hingga Desember 2025. Kepala Kantor Kemenak Maluku Tengah Abdul Ghani Wael menjelaskan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh sejumlah kendala teknis dalam proses penganggaran dan pencairan. Untuk P3K paruh waktu, pembayaran masih menunggu proses revisi daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang saat ini sedang berjalan. Sementara itu, tukin P3K penuh waktu tertunda karena anggarannya dialihkan ke tahun 2026 melalui skema anggaran belanja tambahan atau ABT. Ia juga menegaskan bahwa sistem pencairan anggaran telah berbasis digital sehingga tidak memungkinkan adanya penahanan gaji oleh pihak tertentu. Abdul Ghani menambahkan pihaknya hanya bertugas menginput data pegawai sebelum diteruskan ke kantor pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN untuk proses pencairan. Senada dengan itu, Kasubag Tata Usaha Kemenak Maluku Tengah Ibrahim S. Wailisa menjelaskan bahwa tukin 2 bulan yang belum terbayar merupakan kewajiban tahun 2025 yang akan diselesaikan pada 2026. Menurutnya, keterlambatan ini terjadi karena keterbatasan anggaran khususnya untuk pegawai pada fungsi agama, sementara pegawai pendidikan telah menerima hak mereka. Meski demikian, ia memastikan bahwa hak pegawai tetap menjadi prioritas dan akan diselesaikan sesuai ketersediaan anggaran. Berita terakhir, Tribuners, speedboat tabrak tiang mercusuar di perairan Geser, 3 warga desa Tobo berhasil dievakuasi.
Kecelakaan laut dialami 3 warga Desa Tobo, Kecamatan Wirinama, Kabupaten Seram bagian Timur SBT, setelah speedboat yang mereka tumpangi menabrak tiang mercusuar di perairan Geser, Senin 6 April 2026. Beruntung dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, ketiga penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat meski sempat terombang-ambing di laut. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur saat Arifin Wakano bersama 2 rekannya bertolak dari Pelabuhan Geser menuju Desa Tobo menggunakan speedboat Viber. Namun nahas, saat baru menempuh jarak sekitar 350 meter dari bibir pantai, speedboat yang dikemudikan Arifin menabrak tiang pal menara mercusuar yang telah roboh. Akibat benturan tersebut, badan speedboat mengalami kerusakan parah hingga robek hingga akhirnya tenggelam. Sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Timur, warga setempat melaporkan kejadian tersebut ke aparat Koramil 150204 Geser. Mendapat laporan itu, Koptu Indarto bersama rekannya langsung bergerak menuju pelabuhan dan berkoordinasi dengan kapal ikan yang sedang berlabuh untuk membantu proses evakuasi. Sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Timur, tim gabungan bersama sejumlah anak buah kapal atau ABK bertolak ke lokasi kecelakaan. Tak lama kemudian, tepatnya pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, ketiga korban berhasil dievakuasi ke atas kapal dalam kondisi selamat. Adapun identitas korban masing-masing yakni Arifin Wakano 35 tahun, seorang wirausaha yang bertindak sebagai motoris, kemudian Asis Madaul 37 tahun dan Gafur Faud 39 tahun. Yang keduanya berprofesi sebagai petani. Akibat kejadian tersebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun kerugian material berupa kerusakan pada speedboat Viber yang sobek dan sempat tenggelam. Baik Tribuners, berarti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 7 April 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Martabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang.